guys, balik lagi sama aku Sherly. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan suatu pelaporan. Nah, langsung saja kita mulai ke videonya. Cekidot. Nah, adapun syarat-syarat dari suatu pelaporan, yang dimana pertama-tama itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai istilah pelapor atau pengirim. Itu digunakan secara bergantian dan mengacu kepada individu, organisasi, atau kelompok lainnya yang diharuskan melaporkan informasi tersebut. Lalu, informasi yang dilaporkan tersebut merupakan suatu informasi yang bagian paling penting dari proses pengelolaan dan pengendalian suatu organisasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa tanpa informasi dari manajer selaku pihak yang menyiapkan informasi serta panggul informasi itu secara internal terhadap pelaporan keuangan, maka seperti pemilik, investor, dan juga kreditor serta pengguna informasi lainnya itu tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau diperlukan tindakan korektif. Nah, adapun persyaratan pelaporan yang mempengaruhi perilaku itu terbagi menjadi dua. Yang pertama terdapat antisipasi penggunaan informasi, lalu ada juga informasi sebagai pengaruh ke perhatian. Nah, pertama-tama akan kita bahas terlebih dahulu mengenai antisipasi penggunaan informasi, yang dimana terdapat 4 jenis instrumen yang dapat digunakan dalam antisipasi penggunaan informasi tersebut, yaitu yang pertama, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Nah, kadangkala penerima itu menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku. Tetapi, seringkali mereka tidak menginginkan atau mereka mungkin menginginkan banyak hal lain yang sulit untuk dicapai secara simultan. Lalu yang kedua, insentif atau sanksi, yang dimana kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim itu adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim itu akan mengubah perilakunya. Lalu ketiga, terdapat penentuan waktu. Nah, agar persyaratan pelaporan itu dapat mengubah perilaku pengirim, maka terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami persyaratan pelaporan sebelum melakukan tindakan apapun. Lalu yang keempat, terdapat strategi respons iteratif, yang dimana mengubah perilaku itu biasanya mahal biayanya. Lalu orang dipengaruhi oleh banyak tuntutan, batasan, dan keinginan yang saling bersaing satu sama lain. Lalu yang kedua, terdapat informasi sebagai pengarah perhatian, yang dimana dikatakan bahwa suatu persyaratan pelaporan itu dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, mungkin karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengan yang dapat pada perubahan perilaku, lalu juga dampak mengarahkan perhatian kurang ampuh dan rentan terhadap prediksi dibandingkan dengan si dampak antisipasinya. Lalu, dampak mengarahkan perhatian ini dapat mempengaruhi perilaku dalam beberapa situasi dengan perilaku yang dilaporkan karena beberapa alasan, dan juga terdapat banyak kelonggaran yang ada atau slack, yang dimana dalam sistem yang memungkinkan pengirim mengubah perilakunya tanpa dampak negatif dari aspek-aspek lain. Nah, hal ini pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan dampak si antisipasi. Adapun 4 dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama, akuntansi keuangan. Pada awal tahun 1969 telah diusulkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau Generally Accepted Accounting Standards atau GAAP dapat mempengaruhi perilaku korporat. Nah, beberapa prinsip akuntansi kemudian diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak yang akan ditimbulkannya. Beberapa hal yang kontroversial dari pernyataan standar akuntansi tersebut merupakan contoh mengenai bagaimana sih prinsip akuntansi itu mempengaruhi suatu perilaku. Lalu yang kedua, terdapat akuntansi perpajakan. Nah, umumnya ini dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak itu adalah rumit dan sulit bagi banyak para pembayar pajak. Lalu beberapa persyaratan pelaporan itu telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar pajak itu sendiri, tetapi juga pada pihak lain. Lalu pengetahuan bahwa informasi tersebut akan dilaporkan kepada kantor pajak oleh orang lain itu diharapkan akan membuat pembayar pajak kemungkinan kecil akan mencoba untuk menghindari pajak. Persyaratan pelaporan ini menurunkan peluang untuk berbuat curang tanpa mendapatkan suatu hukuman. Selanjutnya itu terkait dengan akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi.
Nah, masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyakan riset itu mengenai hal ini berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari si informasi yang dilaporkan. Nah, karena akuntansi sosial itu adalah bidang perhatian yang relatif baru dan sering mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan, maka terutama adalah sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Lalu mengenai akuntansi manajemen itu dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Lalu pos-pos yang dilaporkan secara internal itu dapat bersifat keuangan, operasional sosial, atau suatu kombinasi. Tetapi hanya terdapat sedikit sekali data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang sekali dilaporkan di luar organisasi. Nah, adapun penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Yang pertama, yaitu pengambilan keputusan deduktif yang dimana melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasional lainnya guna membentuk suatu perilaku manajer. Lalu teknik ini sebaiknya itu selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Lalu yang kedua, menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Nah, suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan melakukan survei. Metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu untuk diberikan oleh pelapor mengenai persepsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksinya terhadap persyaratan pelaporan. Nah, mungkin sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.